Selamat datang di podcast kita, yaitu Sehat Santai bersama Najel. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting nih, berkaitan dengan gaya hidup anak muda saat ini, yaitu konsumsi garam, gula, dan lemak, atau yang bisa disingkat dengan GGL. Seperti yang kita tahu, konsumsi GGL berlebihan itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Dan saat ini, isu yang sedang menjadi perhatian khusus bersama saya telah hadir Kak Zakia, seorang ahli gizi yang akan memberikan kita wawasan lebih dalam mengenai topik kali ini. Halo Kak Zakia. Halo Kak Najel. Terima kasih sudah diundang. Senang bisa gabung di sini. Nah, kita langsung mulai aja kali ya buat membahas bahayanya konsumsi GGL berlebih. GGL itu apa sih? Batas konsumsi hariannya berapa? Dan kenapa sih konsumsi GGL berlebihan itu bisa jadi bahaya? Jadi GGL itu sebenarnya singkatan dari gula, garam, dan lemak. Nah, menurut Kemenkes itu batas konsumsi GGL per hari itu disingkat jadi 415. 4 sendok makan untuk gula atau setara dengan 50 gram gula, 1 sendok teh garam atau setara dengan 5 gram garam, dan 5 sendok makan minyak goreng atau setara dengan 67 gram untuk lemak. Nah, bahayanya apa sih kalau misalkan kita kelebihan konsumsi GGL? Nah, yang pertama itu konsumsi GGL berlebihan bisa menyebabkan meningkatnya risiko penyakit tidak menular atau penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, terus diabetes mellitus, atau bisa juga jadi diabetes atau jadi hipertensi atau darah tinggi. Nah, kok bisa? Karena dengan berlebihnya konsumsi gula, maka kandungan gula di dalam darah kita juga akan meningkat. Itu bisa jadi diabetes. Terus kalau garam berlebih juga kadar garam dalam tubuh bisa meningkat, bisa jadi hipertensi. Terus kebanyakan lemak itu bisa jadi obesitas atau penyumbatan pada saluran darah, itu bisa jadi penyakit jantung. Tuh. Nah, di negara kita ini kalau konsumsi makanannya cenderung tinggi kandungan gula, garam sama lemaknya ya. Kayak contohnya tuh gulai ayam, gulai kambing itu kan biasanya banyak minyaknya, itu juga tinggi lemak. Terus kayak kue bolu karamel itu loh, itu kan banyak gulanya juga. Terus atau bakso yang rasanya itu asin banget, banyak micinnya, banyak bumbu-bumbunya, itu kan tinggi garamnya, nggak bagus. Ditambah lagi ada juga pengaruh pola makan dari budaya barat, kayak junk food sama soft drink gitu. Junk foodnya tuh French fries, itu kentang goreng yang pakai bumbu macam-macam, itu pasti tinggi garam. Terus atau burger yang dimasaknya tuh pasti banyak minyaknya. Tuh, sama soft drink biasanya tinggi gula kayak cola gitu. Minuman bersoda itu biasanya gulanya banyak. Nah, kalau makanan itu semua tuh dikonsumsi berlebihan, itu bisa naikin kadar gula darah dalam tubuh, bisa jadi diabetes, atau naikin kadar garam dalam tubuh, jadinya hipertensi, atau naikin kadar lemak dalam tubuh sehingga jadi obesitas atau obesitas atau penyumbatan pembuluh darah. Jadi kena penyakit jantung. Maka dari itu, konsumsi GGL berlebihan ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Kayak gitu. Waduh, mengkhawatirkan sekali ya Kak. Kira-kira ada tidak ya data terkini yang bisa Kakak sampaikan mengenai dampak dari konsumsi GGL berlebihan yang ada di Indonesia? Nah, ada nih, dikutip dari Journal Scientific Reports dengan judul Projection of Diabetes Morbidity and Mortality till 2045 in Indonesia based on risk factors and NCD prevention and control programs. Di Indonesia ini, pada tahun 2020 terdapat 9,19% atau setara dengan 18,69 juta kasus diabetes. Dan diperkirakan akan naik menjadi 16,09% atau 40,7 juta kasus diabetes di tahun 2045 nanti.
Nah, kenaikan prevalensi ini bisa saja terjadi karena pola makan di Indonesia yang tidak sehat. Bisa jadi karena kebanyakan makan junk food atau seringnya minum soft drink. Yang dimana makanan dan minuman tersebut tinggi GGL. Tuh. Wah, ternyata serem juga ya, Teh, efek dari kelebihan konsumsi GGL ini. Kira-kira apa sih, Kak, yang bisa dilakukan sama masyarakat nih untuk mengurangi konsumsi GGL yang berlebihan itu? Uh, Langkah yang bisa kita lakukan ini bisa dilihat dari poster berikut. Coba saya share screen dulu. Sudah terlihat belum ya? Oh, sudah. Nah, 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi konsumsi GGL. Yang pertama itu, kita harus lebih perhatian gitu, lebih aware sama kecukupan asupan GGL per hari. Terus kayak kita harus perhatiin seberapa banyak kita harus konsumsi. Jadi kita bisa lihat dari tabel kandungan gizi yang ada dalam makanan kemasan atau minuman kemasan. Kita bisa perhatiin dulu nutrition facts-nya. Membaca label informasi kandungan gizi di kemasan atau minuman yang kita beli. Nah, yang kedua, kita bisa mengganti makanan atau cemilan kita menjadi yang lebih sehat. Misalnya kayak mengganti snack manis kemasan jadi buah-buahan, atau kita bisa bikin sendiri camilan atau makanan di rumah yang pastinya kita bisa kondisikan gitu mau seberapa banyak gula, garam, lemak yang akan kita pakai. Terus yang ketiga, kita bisa memberikan atau menyebarluaskan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita, kayak keluarga atau teman dekat. Jadi mereka juga tahu gitu bahaya dari konsumsi GGL yang berlebih ini. Kayak gitu yang bisa kita lakuin. Oke. Wah, menarik banget nih, Kak, pembahasan mengenai GGL ini. Ternyata memang benar ya, seperti kata-kata yang pernah saya dengar, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kecuali uang yang berlebihan. Bener banget tuh. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, apa ada pesan dari Kakak yang ingin disampaikan kepada penonton? Pesan yang ingin disampaikan ya. Mungkin ini aja untuk penonton podcast kali ini. Yuk kita mulai perhatikan pola makan kita sehari-hari. Kita harus kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, bukan artinya kita mengurangi ini, bukan artinya mengorbankan rasa atau kenikmatan pada makanan, tapi lebih kepada untuk menjaga kesehatan jangka panjang kita. Selalu diingat ya, jaga kesehatan. Kesehatan itu investasi terbaik, sehat itu mahal. Tuh. Wah, bagus sekali Kak pesannya. Terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk hadir di podcast Sehat Santai bersama Najel ya Kak. Terima kasih juga kepada para penonton setiap podcast ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Sehat Santai bersama Najel untuk mendapat info-info penting lainnya. See you guys on the next video. Bye! Terima kasih.